Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Adawiyah sebagai pemateri pertama. Saya Muhammad Nurul Anam sebagai pemateri kedua. Saya Widya Nur Ashifa sebagai pemateri ketiga. Sensasi persepsi. Nah, sekarang mari kita belajar mengenai bagaimana proses manusia dalam mempersepsikan sesuatu. Manusia berpersepsi karena adanya sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah tahap pertama stimulus mengenai indera kita ataupun fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera. Contoh sensasi yaitu ketika kita sedang mengalami masalah, lalu orang lain melakukan sentuhan lembut di pundak. Kita mungkin akan berkomunikasi dengan diri sendiri dan menganggapnya sebagai bentuk dukungan. Adapun syarat-syarat terjadinya sensasi. Menurut Desiani Natalina dan Gilar Gandana MPD pada tahun 2019 menyatakan bahwa syarat terjadinya sensasi yaitu yang pertama adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus, yang kedua kepastian alat indera atau reseptor yang baik serta sensorik yang baik sebagai penerus ke otak untuk menghasilkan respon. Dan yang terakhir, pengalaman dan lingkungan budaya mempengaruhi kemampuan organ indera untuk mempengaruhi sensasi. Lalu ada juga ambang mutlak. Ambang mutlak adalah jumlah energi terkecil yang dapat dideteksi. Untuk mengukur ambang mutlak, para psikolog dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan kriteria menganalisis stimulus pada 50% kasus. Dalam diagram ini, ambang mutlak manusia untuk mendeteksi jam yang berdetak adalah 20 kaki jauhnya. Proses dan konsep persepsi. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengenalan, yaitu proses di mana seseorang menerima suatu stimulus melalui alat indera atau disebut juga proses indera. Prinsip-prinsip persepsi. Prinsip persepsi ada dua. Prinsip persepsi bentuk utama dan prinsip pengorganisasian persepsi. Prinsip persepsi bentuk utama. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, memilih dari serangkaian rangsangan yang menjadi fokus atau bentuk utama dan yang menjadi latar belakang. Prinsip pengorganisasian persepsi. Untuk mengidentifikasi mana stimulus yang merupakan bentuk utama dan mana yang menjadi latar belakang, terdapat beberapa prinsip pengorganisasian. Proses terjadinya persepsi. Terjadi stimulus alat indera atau sensori stimulus. Stimulasi terhadap alat indera stimulasi alat indera ditafsirkan, dievaluasi. Proses yang mempengaruhi persepsi dikutip oleh Triwindi dan Gandhi. Proses atau faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal seperti motivasi biologis, psikososial, genetika sosial, sikap, kebiasaan, dan keinginan. Eksternal seperti gerak, intensitas rangsangan, kesukaan, kebaruan dan pengulangan, perhatian, minat, kebutuhan kesamaan arah, pengalaman ingatan, dan suasana hati, serta faktor eksternal seperti ukuran dan posisi objek atau stimulus, warna objek. Jenis-jenis persepsi. Ada beberapa jenis-jenis persepsi menurut Irwanto 2022. Dilihat dari sudut pandang individu setelah berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan. Yang pertama, persepsi positif. Persepsi positif, kesadaran menggambarkan semua pengetahuan disadari atau tidak dan tanggapan yang sesuai tetap menggunakannya. Yang kedua, persepsi negatif.
Persepsi negatif menggambarkan semua pengetahuan disadari atau tidak, serta reaksi yang tidak pantas dengan objek yang dirasakan. Selanjutnya yaitu pembentukan persepsi. Dikutip oleh NSK Nugroho 2008 dalam bukunya bahwa sebagai program bawah sadar, persepsi secara teknis dibentuk oleh interaksi intens antara realitas eksternal yang ditangkap oleh sistem indera dan realitas internal. Selanjutnya, adapun kegagalan persepsi. Menurut Baron seperti dikutip Mulyana dalam bukunya Profesor Dr. Haji Ahmad Rusdiana 2021, ada beberapa jenis kesalahan dan kegagalan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotip. Dan yang terakhir, prasangka. Selanjutnya yaitu diferensiasi, persepsi, dan sensasi. Sensasi dan persepsi adalah dua konsep penting dalam persepsi dan sensasi. Berikut perbedaan keduanya. Sensasi mengacu pada proses penyerapan informasi dan lingkungan melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Sensasi terjadi ketika indera manusia menerima rangsang fisik seperti cahaya, suara, sentuhan, bau, atau rasa. Sensasi bersifat awal dan primitif, khususnya respon pertama terhadap suatu stimulus sebelum informasi tersebut diproses lebih lanjut oleh otak. Persepsi sendiri adalah proses mental yang melibatkan interpretasi, pengorganisasian, dan pemahaman informasi yang diterima melalui sensasi. Persepsi melibatkan pemrosesan otak dan analisis informasi sensorik sehingga seseorang dapat memahami dan mengenali objek, situasi, atau pengalaman yang dihadapi. Yang terakhir, persepsi menciptakan makna dari sensasi, dan hal ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan konteks individu.